Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah, penuh berkah ini kula lan panjenengan sedaya tasih keparingan hidayah, tasih keparingan kesehatan, sehingga pada pagi yang mulia ini juga kita masih diberikan Allah kesadaran hati, kesadaran, keterbukaan hati, sehingga selalu ingin bertafakuh kepada ajaran, kepada syariat kita ini. Semoga niat kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala sawab atau pahala di sisinya. Allahumma amin. Dan selalu langkah-langkah niat-niat baik kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu temanya kemarin sudah di-share oleh Dr. Ghazali, ya, Haji Dr. Ghazali, terkait kajian fikih serial gitu ya. Yang dahulu tentu saya kira masih hafal semuanya, hadirin semuanya masih ingat terkait pentingnya menghadirkan tumakninah dalam sholat, dalam setiap gerakan sholat, dalam ucapan sholat, sehingga nanti itu bisa mengarahkan kita kepada makna al-khusyuk dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan sedikit belajar bersama, bertafakuh atau belajar fikih terkait sholat selanjutannya, yaitu terkait bab ma yubahu fis sholah, atau bahasa lainnya mubahat as-sholah, atau hal-hal yang boleh dikerjakan dalam sholat. Sebenarnya dalam bab fikih banyak, ada wajibat sholat, ada mastunat sholat, ada mubahat sholat, ada makruhatus sholat, ya. Sesuatu yang dimakruhkan untuk kita kerjakan, ada mubtilatus sholat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, mengkaji bersama. Saya bawa juga bukunya, nanti kalau untuk serial yang mendalam atau kajian lebih dalam, nanti kita buka buku fikih sunnah ini. Hadirin dimuliakan Allah, sebelum saya mulai untuk menjelaskan apa sebenarnya yang boleh dikerjakan atau hal-hal mubah dalam ketika kita mengerjakan sholat, tentu kita ingin sedikit mengulas sebenarnya bagaimana kedudukan hukum mubah ini dalam kajian ilmu Islam atau dalam ilmu usul fiqh. Mubah, tentu hukum mubah adalah salah satu daripada hukum tasyri'iyah taklifi yang ada 5 itu ya. Ada wajib, mandub, mubah, ada makruh, ada haram. Tahrim fa hukmu haram, ijab fa hukmu wajib. Itu ada 5. Dan yang ketiga itu ada mubah. Apa itu mubah? Tentu semuanya hadirin semua tahu. Ma khuyyiru 'alal mukallaf ta'diyatuhu. Jadi pilihannya ini dikembalikan kepada sang mukallaf atau mukallafah. Siapa itu mukallaf? Kula jenengan sedaya. Semua orang berakal mukallaf, muslim, wajib, balik, mukallaf. Kalau masih anak kecil tentu ghairu mukallaf. Ghairu atau belum dibebani syariat atau ajaran agama. Kita semuanya berarti semuanya mukallaf, mukallafah karena perempuan. Hadirin, karena ini pilihannya diberikan Allah pilihan kepada kita, khuyyir takhir. Allah memberikan pilihan, boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Tetapi kemudian dalam hukum fikihnya juga mubah ini ketika ada dikerjakan mubah tapi itu menuju wasilah kepada kebaikan,
dan disertai oleh niat tentu berpahala. Tetapi kalau mubah kemudian itu wasilah ila sayyi'ah, itu mengarah kepada kejelekan, tentu hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Maka tentu orang nongkrong malam ngopi itu mubah. Tapi kalau kemudian mengarah ke obrolan yang tidak baik tentu menjadi haram, ghibah dan segitu. Nah, ngopinya tidak masalah, mubah. Banyak hal mubah lain seperti kita berjalan ke masjid. Itu berjalannya mubah. Tetapi kemudian disertai niat yang kuat lillahi ta'ala menjadi pahala. Hadirin, begitu penjelasan singkat terkait mubah. Maka kita akan berusaha mengulas sedikit. Tentu sebelum saya baca kajian fikihnya, saya akan sedikit menyebutkan apa saja yang hukumnya mubah dikerjakan atau boleh dikerjakan dalam sholat. Mungkin sebagian hadirin sekalian sudah tahu semuanya. Kita mengulas lagi, kemudian mempelajarinya lebih dalam fikih. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dalam fikih disebutkan menangis dalam sholat. Gitu, jangan sering mendengar itu ya. Itu namanya dalam fikih al-buka'u atau at-ta'awuh dalam sholat. Karena biasanya imam menangis, gitu, membaca ayat Al-Quran karena sangat menghayati Al-Quran. Nanti kita akan menjelaskan itu. Saya akan sebutkan dulu beberapa amalan yang mubah. Pertama menangis atau dalam bahasa Arabnya al-buka. Kemudian selanjutnya hal-hal yang mubah, al-iltifatu indal hajah, atau menoleh dengan kebutuhan. Karena menolehnya seperti apa? Bukan badannya menoleh, tetapi hanya leher menoleh, gitu, kanan ke kiri. Ternyata itu mubah. Tapi kemudian setelah kita tahu tidak sholat noleh gitu. Tidak. Kita hanya ingin menjelaskan dalam fikih hal ini ternyata mubah. Tetapi kemudian bagaimana batasannya kita akan ulas nanti. Yang ketiga adalah membunuh ular. Membunuh ular dan kalajengking atau hewan-hewan yang yudirru alal insan, yang membahayakan bagi kita. Kalau kita sekarang ya tidak mungkin, ya, hampir tidak mungkin karena masjidnya sudah bagus, gitu. Kalau dulu masjid Rasulullah, masjid sahabat kan masih beralaskan tanah, sehingga kalajengking, ular itu bisa saja masuk kepada atau sekarang yang masih ada di Timur Tengah lah, di Kenya atau di mana itu mungkin masih banyak masjid yang beralaskan tanah. Sajadahnya jerami atau atapnya jerami. Maka kurang bersyukur seperti apa kita ini. Hampir semua masjid di Indonesia ini bagus. Gini apa? Yang kurang adalah jamaahnya. Gini apa? Ini yang ke berapa tadi? Ketiga nih. Ini boleh loh. Salat bunuh itu boleh. Kalau itu membahayakan. Bisa saja mungkin ularnya lagi sembunyi di atap, bisa saja. Yang keempat, berjalan membuka pintu. Wah, itu bahkan Rasulullah nanti kita akan ulas secara fikih. Boleh, tetapi dengan syarat itu yastaqbil qiblah. Pintunya itu di depan. Contoh kita sholat, sekarang kan kalau sholat di rumah kebanyakan ya. Karena hadisnya pun mengarah ke rumah ketika Rasulullah sholat, kemudian ada yang mengetuk pintu. Nah, tapi arahnya harus ke kiblat. Nah, kalau itu yudabbiruhu atau itu mengebelakanginya itu tidak boleh. Nanti akan kita ulas lagi. Kita sebutkan dahulu. Itu tadi yang keempat. Berjalan karena keperluan membuka pintu, contohnya adalah lain. Yang kelima, menggendong bayi. Boleh. Makanya jangan sampai termasuk kita golongan orang atau jamaah yang melarang anak kecil bermain di masjid. Rasulullah sholat menggendong Sabit Hasan dan Husain. Wa idza sajada, menaruhnya di atas lantai. Kemudian wa idza rafa'a, dia mengangkut lagi Rasulullah, kemudian tetap sholat. Itu berarti ini termasuk hal-hal mubah. Makanya kalau ibu-ibu takut waktunya habis, tidak apa-apa sambil sholat digendong. Kemudian ketika sujud diletakkan. Yang lainnya, itu yang kelima. Yang keenam, bahkan raddus salam, menjawab salam itu boleh.
Menjawab salam itu kalau dibutuhkan. Tapi tahiyatul masjid tidak mungkin kalau jamaah. Ini kebanyakan ini realisasinya di rumah. Contoh hadisnya. Ilqaus salam, menjawab salam itu boleh. Nanti kita akan ulas hadisnya seperti apa. Yang ke-7, membenarkan bacaan imam. Membenarkan al-fathu alal imam. Ketika imam salah membaca ayat atau surat dalam Al-Quran. Ya, diusahakan imamnya minimal fatihahnya betul. Karena fatihahnya itu termasuk min wajibat salat. Jadi syarat min surut as-salah. Maka kalau bahkan mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam pun harus wajib bisa maka jenengan usikum wa ya wa nafsi saya dan jenengan sedaya kita koreksi bersama Al-Fatihah karena dia wajibah fi rakaatis shalah. Ya, kalau 4 rakaat kan semua wajib Fatihah gitu. Yang sunnah jenengan baca alif lam mim Allahu akbar setelah baca Fatihah. Sah enggak? Sah. Nah, kayak kalau tarawih itu kadang kan ada yang nyari cepat Yasin Allahu akbar salamun qaulam. Enggak masalah, soalnya itu sunnah. Ngoten nggih. Kalau dipanjangkan tentu dapat pahala tambahan karena pahala bacaan Al-Quran, kemudian yang imam makmumnya juga mendengarkan. Tadi boleh membenarkan imam. Siapa itu ketentuannya nanti kita jelaskan pelan-pelan. Yaitu gak semuanya membenarkan, itu kan yang rame nih, gaduh gitu. Tentu yang di belakang imam biasanya, yang siapa itu afqahuhum, yang paling faqih, paling lancar bacaannya sehingga ketika mengingatkan tidak mengganggu yang lain. Kalau perempuan tentu kalau laki-laki kalau mengingatkan yang lain itu tentu dengan baca tasbih. Subhanallah. Kalau perempuan tidak boleh ngomong, harus dengan tasbih. Itu namanya menepung ya. Semuanya saya kira sudah hafal, nanti kita akan pelajari fikihnya yang dalam. Kemudian yang tadi yang keberapa ya? Ke-8 ya. Yang ke-9 menolak atau melarang orang yang melewati batas sujud kita. Itu bisa jenengan kalau umroh, sedang haji. Kalau di masjid tentu tidak. Mungkin yang lemah itu anak kecil. Kalau anak kecil tidak masalah. Kan belum balik. Ya kalau ingatkan yang wajar. Tapi kalau ada yang sejawat atau kita sholat di masjid besar, ada teman kita atau siapapun yang belum kita kenal jamaah melewati kita, tentu boleh mengisyaratkan atau melarang seperti ini boleh dikerjakan dalam sholat. Itu yang ke-9. Yang ke-10, ketika bersin, mengucapkan alhamdulillah, boleh. Boleh apa dan? Boleh. Meludah ke sisi yang kiri. Bahkan kadang-kadang kan jenengan merasakan ini yang dialami manusia semua ya. Sekolah jenengan sedaya. Bahkan kisah yang dulu, apa yang diajarkan sahabat, itu semuanya terjadi sekarang. Kadang kan kita habis wudu atau habis siwak, habis gosok gigi, kadang ada yang umuran di mulut. Boleh nggak kita meludahkannya? Ya, daripada sholat, gimana? Tapi arahnya ke kiri. Inilah contoh-contoh mubahat dalam. Nanti kalau ada yang lain, jangan bisa tanyakan. Kita buka sesi tanya aja. Saya buka terminnya tadi 11 contoh. Kita mulai hadirin sekalian dari kajian yang pertama. Ma yubahu fis shalah. Tentu buka atau nangis itu hal yang kadang terjadi, kadang tidak. Kalau terjadi tentu karena ketaatan hati, karena khasyatul qulub. Membaca ayat-ayat yang di situ dijanjikan Allah pahala, atau membaca ayat-ayat yang di situ Allah menjanjikan atau menyertakan azab, sehingga hati ini bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Maka bersyukurlah hadirin sekalian, kalau seandainya sholat tahajud atau sholat ketika jenengan benar-benar menghayati Al-Quran sampai menangisnya karena takut karena Allah, karena semata-mata karena Allah, bukan takut karena hal lain. Ini tentu diperbolehkan. Apa itu riwayatnya? Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda, wa an Aisyata radhiyallahu anha fi hadis marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika marida Rasulullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, benar-benar sakit besarnya itu, mendekati ajal beliau.
alladzi tuwaffa fih, ketika sakit sebelum beliau meninggal. Hari meninggalnya itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muru Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah menyuruh Abu Bakar ayyusalliya bin nas, untuk mengimami jamaah yang lain, sahabat yang lain, karena Rasulullah tidak sanggup waktu itu karena sakitnya yang parah sebelum Rasulullah mendekati ajalnya. Kemudian qalat Aisyah ini yang bilang, bahkan Aisyah itu orang yang paling kenal dengan Rasul, makanya Aisyah termasuk aksarus sahabiyah riwayatan lil hadis. Salah satu sahabat perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena dari kecil umur 6 kemudian gabung Rasul umur 9 itu bersama Rasul, tentu banyak tahu hukum-hukum, banyak tahu apa yang dikerjakan Rasul. Karena hadis itu kan apa yang diucapkan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul, apa yang dilakukan semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah bahkan bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun. Abu Bakar itu Rasulullah, orang yang hatinya itu lembut sekali, raqiq, tipis. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar itu membaca ayat, kebanyakan selalu nangis. Inna Abu Bakar rajulun raqiq la yamliku dam'uh, tidak bisa menahan air matanya. Tidak bisa menahan. Lah kalau jenengan menangisnya kan karena orang bisa bayar utang itu. Kalau saya sudah, nah itu nauzubillah, semoga kita terjauh itu ya. Maksudnya ini memang benar-benar karena Abu Bakar ini termasuk sahabat yang paling hatinya raqiq. Baca ayat yang terkait apapun Abu Bakar itu kebanyakan ini yang bilang siapa? Aisyah. Wa innahu idza qara'al Qur'an baka. Kata Aisyah. Dan sesungguhnya Abu Bakar itu kalau baca ayat Al-Quran, dia itu selalu nangis. Orang yang paling takut kepada Allah. Qalat, wa ma qulta dzalika illa karahiyatan ayatassama binnas bi Abi Bakar. Aisyah, itu jangan sampai kamu bilang seperti itu, nanti orang-orang enggak mau sholat atau menjauhi Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian, ayyakuna awwalu man qama Rasulullah sallam, itu Abu Bakar ketika Rasulullah sudah tidak mampu untuk menjadi imam. Ini tandanya hadis ini adalah bahwa menangis itu bukan halangan atau bukan hal yang membatalkan sholat. Termasuk perkara yang mubah. Hadirin yang dirahmati Allah. Semoga kita dikaruniai Allah hati-hati yang seperti hati Abu Bakar, raqiq, takutnya itu karena membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ini penjelasan singkatnya. Kemudian yang kedua, kepencet tadi, kepencet buku. Yang kedua adalah al-iltifat tadi indal hajah, noleh tetapi karena kebutuhan. Ya kalau istilah kita ini termasuk mubah. Tetapi kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis, mungkin tidak akan saya baca semua hadis dalam kitab ini karena waktunya tentu tidak akan cukup. Saya alamak adalah hadis. Mungkin beberapa saya akan baca. Tetapi noleh untuk kebutuhan ini dalam penjelasan hadis yang lain tidak untuk sholat wajib. Hanya ditolerir ketika sholat sunnah. Tapi nolehnya juga dibatasi. Unuknya. Hadza kullu fil iltifat bil wajah. Iltifat wajahnya. Kata nggih. Gimana sih iltifat? Enggak. Tidak menyertakan punggungnya sampai noleh, ini namanya balik badan ya. Kita kan bisa membedakan antara noleh dengan balik badan gitu ya. Makanya di sini wa in kana iltifatu li ghairi hajatin kurrihat tanzihan. Dan ketika nolehnya itu tidak atas kebutuhan yang benar-benar butuh, maka itu hukumnya makruh. Kalau makruh berarti tidak sampai membatalkan sholat. Nah ini namanya mengkaji fikih. Sehingga kalau tidak butuh berarti makruh. Ya kalau iltifatnya itu semua badan maka batal. Kan nggih? Tetapi apakah itu berlaku di sunat? Sahabat mendapatkan lagi ternyata itu khusus untuk apa? Salat nawafil.
salat nawafil. Bahkan dalam hadisnya Aisyah mengatakan itu ikhtilas. Ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Sering tolak-tolak. Berarti kan tanda, bahkan kalau di mazhab Syafi'i, kita kan gerak aja kan dibatasi. Kayak, jenengan mazhab apa ya? Saya kira semuanya Syafi'i, kecuali ada yang Maliki. Atau nggak konsisten, campuran gitu. Garu kan gini, nggak boleh menggerakkan ngeten gitu. Garis ya, satu. Ya, plek. Ini terhitung satu kalau gerak seperti ini. Nah kalau gini, satu, dua, tiga kali, yubtil shalah indah mazhab Syafi'i. Kalau bagi mazhab Syafi'i, maka kita kurangi hal-hal ini. Mungkin boleh, tetapi kita harus, ya ini kan pengetahuan kita, oh ini boleh ternyata dalam Islam. Tapi kemudian tidak, hal yang mubah tadi antara dua, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Nah ini nanti tentu kalau untuk supaya kita mengetahui, biar kita kalau mengetahui orang lain atau diri kita sendiri tidak gampang mengatakan, oh ini orang itu kok noleh-noleh, atau ini batal salatnya, tidak gampang menghukumi sesuatu yang kebalikannya. Hadirin dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketiga, qatlul hayyah itu ular atau akrab. Rasulullah tentu jenengan semuanya pernah mendengarkan hadisnya, uktulu al-aswadain. Al-aswadain itu hewan dua yang hitam. Hitam itu kan kebanyakan kalajengking hitam. Aswadain itu kalau ular hitam pekat itu kebanyakan berbisa. Nah ini kan Rasulullah dari dulu itu sudah tahu itu ya. Kalau kita pun tanpa menjelaskan, kalau hitamnya pekat kira-kira berbisa nggak ular itu? Kalau hitamnya biasa, saya kira menggigit aja. Tapi minimal kan yudirul insan gitu, membahayakan manusia. Ini boleh dibunuh. Makanya tadi saya ulang tadi, sekarang ini kan kita masjidnya bagus, bahkan tackle-nya itu hampir orang itu kepleset itu, gitu. Yang kurang itu jamaahnya di mana-mana. Bahkan kalau di kota besar itu di Malaysia itu masjid nggak ada yang kecil, besar. Jamaahnya satu baris nggak cukup, satu baris nggak penuh itu. Dan orang rumah kan kebanyakan agak jauh dari masjid itu. Dan kebanyakan buat wisata, buat siaha gitu di Malaysia gitu. Gak usah jauh-jauh ke Malaysia lah, di Indonesia saja banyak masjid besar tapi jamaahnya sedih. Maka bersyukurlah kita ini hati kita masih ditautkan dengan masjid. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang nanti di hari kiamat itu termasuk 7 golongan itu. Siapa itu? Orang yang hatinya mu'allaq bil masajid. Hatinya tertaut kepada masjid. Minimal jenengan itu kalau dengar adzan enggak ke masjid itu hatinya rasanya kok sempit. Itunya hatinya sudah tertaut. Usikum wa iyaya wa nafsi. Kadang kan malas itu wajar gitu. Malas itu tabiat insan. Tapi ketika hati itu kadang enggak ke masjid itu rasanya dengar adzan enggak gerak ke masjid itu kok rasanya kok kurang penak. Itu namanya hatinya sudah tertaut kepada rajulun yudilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillu, itu termasuk yang seperti itu. Atau pemuda yang hidupnya nasya'a fi ibadatillah. Oke, kita tidak keluar dari pembahasan ini. Kita lanjutkan lagi, ya. Ini nanti kalau sudah kelamaan jenengan kasih reminder aja enggak apa-apa. Ustaz, ini sudah habis waktunya, nanti kita stop. Ngaten nggih, Dokter? Karena kalau ngaji kitab ini biasanya memang lama. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu tadi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, tadi saya bilang al-masyu al-yasiru indal hajah, atau berjalan seperlunya, tetapi untuk keperluan tadi seperlunya. Yaitu hadisnya apa? Karena Rasulullah, ini dari Aisyah juga. Fa'an Aisyah, berapa hadis tadi yang diriwayatkan Udah 3 ya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fil bait. Nah ini di rumah. Ya. Kebanyakan Rasulullah kalau sholat sunnah di rumah, maka dianjurkan. Kalau sholat sunnah itu sholat sunnah di rumah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnahnya di rumah, kemudian tidak ada masalah. Justru hidupkan rumah itu dengan sholat sunnah itu. Sehingga barang siapa yang rumahnya dibacakan Al-Quran, ya ketika sholat tidak akan, rumah itu akan sejuk, damai, enak. Karena Rasulullah juga mengajarkan itu, yusolli fil bait. Wal babu alaihi mughlaq. Dan waktu itu pintunya itu tertutup, terkunci. Ya. Kalau tertutup lah ya. Kalau pintu jangan bayangkan pintu dulu itu semegah sekarang. Gitu. Pintu dulu mungkin tertutup gitu aja. Makanya bahasanya mughlaq. Tertutup. Fajitu
Fastaftahat famasya fafatahali. Kemudian ini Aisyah yang ini. Karena Rasulullah ketok pintu lagi. Kemudian Rasulullah datang membuka pintunya. Summa raja'a ila musalla. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan salatnya. Summa raja'a ila musalla, ke tempat salatnya. Musalla makanu as-shalah, masjid makanu sama aja istilahnya. Summa raja'a ila musalla. Fa wasafa annal baba fil qiblah. Tetapi kemudian babnya, pintunya itu di arah kiblat. Seandainya pintunya itu di belakangnya, maka tidak boleh berjalan yasir. Itu hukumnya bukan mubah lagi, tetapi termasuk mubtilat as-shalah, yang membatalkan sholat. Hadirin, ini saya kira bisa dipahami mudah nggih? Jelas. Berjalan yasir. Apakah bisa dipraktekkan saja? Bisa. Ini kan Rasulullah yang mengajarkan, ya kan nggih? Apakah itu kuat setelah landasannya? Insya Allah kuat. Ini kita insya Allah dari buku fikih. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya kajiannya banyak. Saya baca sekilas-sekilas dengan dalilnya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti saya carikan referensinya, kemudian saya akan sampaikan. Hadirin dirahmati Allah, yang kelima. Nanti secukupnya, Ustaz. Semisal cukupnya 7 sebutkan ya, 7. Ngerti ya? Hamlus sobiyu wa ta'alluq bil musalli. Membawa anak atau dia menggendongnya gitu ya. Ini hadisnya apa? Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat, wa Umamah bintu Zainab ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatih. Ibnatun Nabi, siapa itu namanya? Ala rukbatih fa idza raka'a wada'aha. Jadi ketika ruku itu ditaruh. Wada'aha, ditaruh anaknya. Wa idza qama min sujudihi akhadha. Ketika mau berdiri, diambil lagi, digendong. Fa'ada ala rukbatihi faqala amin walam as'aluh ayu salat hiya. Itu dia sedang mengerjakan salat apa dia itu? Qala Ibnu Juraih wa huddisat an Zaid bin Abi Uttab an Amr bin Salam annaha salatus subuh. Ternyata dia itu salat subuh. Berarti ini menandakan menggendong anak dalam salat wajib pun itu mubah. Tidak hanya salat sunnah. Jelas ya? Insya Allah kita termasuk orang yang menyayangi anak kecil di masjid. Enggak ada masalah dia itu. Yang menjadikan kita tidak khusyuk itu diri kita sendiri. Bukan, itu memang perkara. Tetapi tidak seperti apa yang kita kadang anak itu rame kita marahin gitu ya. Mungkin kita tertibkan anak-anak di belakang. Seandainya ada satu orang masuk lari ya tidak ada masalah. Itu kan anak ya. Gak mukal. Yang salah ketika sholat kita marah lah. Ini batal sholatnya kan kita gitu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semakin dewasa, semakin bijak, semakin mengerti terkait hukum ini. Ada bahkan disebutkan juga dalam hadis yang lain dari Abdullah ibn Shaddad itu bukan hanya sholat subuh, tapi di sholat al-ashi, ad-duhur, wal-asr, wa hamilun Hasan wa Husain. Rasulullah itu membawa Hasan cucunya, Hasan dan Husain. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu summa kabbara lis-shalah fa shalla fa sajada baina adh-dhuhrai salat sajdah atalah. Ini berarti salat zuhur pun tidak masalah. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah ilqa as-salam. Yang keberapa tadi? Ke-6 ya. Itu mengucapkan salam atau raddus salam. Wa annahu yajuzu lahu ayyarudda bil isyarah ala man sallam. Dan ketika jenengan salat diucapkan salam, mungkin dia tidak tahu jenengan salat mungkin ya. Bisa Rasulullah mengajarkannya dengan asyara bil asabi'i. Bukan kayak gini. Mungkin gini. Assalamualaikum. Dokter, misalnya Dokter Ghazali di sana. Assalamualaikum. Mungkin karena dia nggak tahu kita salat. Mungkin kita hanya isyarah. Mengucapkan isyarah. Mungkin ada kadang dengan isyarah dengan telunjuknya. Kadang dengan telapak tangannya. Gini. Ini termasuk yang dibolehkan Rasulullah SAW. Hadisnya panjang, saya akan jelaskan alamat dan hadis. Selanjutnya yang ketujuh adalah tasbih wa tasfik tadi. Ketika ada hal yang ditemukan ketika sholat berjamaah, imamnya sholat salah rakaatnya atau kurang rakaatnya, itu semuanya tentu boleh karena manusia adalah tempatnya lupa dan salah, katakan ya. Kenapa disyariatkannya sujud sahwi? Ya, bahkan itu ketika
masa-masa Rasulullah ada sahabat gitu. Kenapa disyaratkan surgawi? Kenapa? Karena hikmahnya adalah tasyri'atun untuk umatnya selanjutnya. Karena apa? Karena sekarang ya umat sekarang ini wakeh lalian katanya, lupaan. Tapi lupanya umat sekarang kan karena pikiran dunia-dunia itu gitu. Wah, karena kerjaan banyak, katanya. Jemur padi, mendung, wah iki lho, wah sombet lali. Duhur ternyata 3 rakaat atau 5 rakaat. Kalau 5 kayak jarang yang kelewatan sampai 5. Kebanyakan kurang gitu. Karena contohnya dalam hadis kurang. Kalau contoh kurang ini berarti menandakan umat ini akan kurang, mengurangi. Kan contohnya enggak 5 itu. Atas judul salasan al-abraan. Kan itu ya, salasa arbaan. Kalau kita kaji terus itu salasa berarti emang kebanyakan mengurangi umat ini. Bukan menambahi. Enggak, bukan arbaan khamsan kan bukan gitu bunyi hadisnya. Ya berarti kalau jenengan sampai 5 itu mungkin terlalu taatnya itu, khusyuknya sehingga lupanya sampai 5 rakaat itu. Tapi kebanyakan masih 3. Mungkin ya, yang ketawa-ketawa insyaallah nggak salah gitu. Ya lupa itu enggak apa-apa. Tapi yang penting nggak tiap hari lupa gitu kan. Itu kan gimana? Imam lupa wajar, tapi nggak tiap hari lupa. Imam lupa baca surat, nggak masalah. Tapi nggak tiap sholat dia lupa. Ini namanya grogi kan gitu nggak? Atau hal lain. Nah ini tentu kita usikum wa nafsi supaya ibadah kita ini semakin baik nih. Karena semua yang kita kerjakan atas landasan, atas apa yang dikerjakan Rasulullah tentu menjadi afdol, tentu menjadi muwafaq, menjadi diterima makbulah indallahi subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah, saya mungkin akan sebutkan beberapa dan insya Allah kita buka termin. Kalau nanti tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang menjawab, tidak bertanya, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya, dokter. Kalau diundang gitu kayak. Kalau tidak diundang, tidak apa-apa. Minggu lalu saya diundang tapi matanya sakit gitu. Untung bukan hatinya yang sakit, matanya yang sakit. Jadi saya izin dan bisanya hari ini. Alhamdulillah tadi membenarkan imam, insya Allah semuanya sudah tahu ya. Tapi membenarkan imam ada kaidahnya. Tentu makanya ketika sholat itu diusahakan ini. Yang di belakang imam tepat itu adalah afqahuhum, aqra'uhum, yang paling faqih, yang paling ini. Tentu tidak masalah seandainya nggak ada yang berani di belakang imam, enggak. Karena kewajiban belakang imam itu banyak. Kalau imamnya ini kepentut misalnya, bisa saja manusia gitu. Atau ada yang membatalkan dia, tentu seorang makmum ini otomatis dia harus menggantikan. Lah yang celakanya ketika belakang imam ini tidak tahu fikih, repot gitu. Imam keluar tuh karena alasan tertentu yang membatalkan salat ya. Yang belakangnya diem aja. Ya semuanya batal akhirnya. Gimana betul? Lah ini fikihnya yang lain. Makanya yang membenarkan imam itu kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu kebanyakan belakang imam selalu memang yang setara, selevel. Atau kadang kalau nggak selevel ya yang penting beliau tahu fikih, tahu agama yang tahu. Sehingga dampaknya itu banyak tadi. Dampaknya banyak. Makanya boleh mengingatkan ini, tapi tidak semua masjid mengingatkan ya, gaduh namanya. Baca surat misalnya baca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzi dim. Karena lupa misalnya, saya lupa misalnya. Yang mengingatkan Dr. Ghazali tadi yang belakang saya. Walladzina hum anil lagwi, tidak semuanya, bahkan perempuan enggak boleh. Karena suara perempuan aurat. Atau yang pojok. Kalau belakang imam nggak tahu, boleh mungkin yang sampingnya. Yang penting tidak barengan sehingga tidak menimbulkan gaduh. Ini termasuk perkara-perkara yang mubah. Diringkas, kalau kita ringkas, tentu hal-hal yang itu tidak ada di makruh, nanti kita lanjutkan di makruhat itu. Makruhat, yang makruh itu juga dibenci tetapi tidak batal. Gitu ya. Makruh, namanya makruh. Nanti ada mubtilat. Ya, nanti insya Allah kita sambung. Sehingga kita tahu, oh kadang kejadian seperti ini, oh ternyata hukumnya, saya udah ngaji tuh. Hukumnya mubah. Oh ini makruh, ini termasuk yang membatalkan gitu ya. Kalau diringkas memang ini semuanya dengan tujuan bahwa semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang ditanyakan sahabat ketika itu, yang dicontohkan dalam hadis, tentu ini semuanya
adalah penjelasan untuk kita semuanya, untuk umat Islam, untuk kita semuanya, supaya ibadah kita itu ala basirah, semakin yakin, semakin tahu bahwa yang kita kerjakan ini tepat, yang kerjakan ini ada tuntunannya, ini boleh dikerjakan karena Rasulullah mengerjakan, dan tidak atas landasan kemauan kita. Tentu yang kita intisarikan adalah ketika itu kita kerjakan indal hajah. Karena kebanyakan tadi iltifat boleh noleh, tapi indal hajah. Boleh tadi buka pintu indal. Lah kalau nggak ada yang buka, tiba-tiba jenengan buka pintu, itu kan ya nggak masuk akal. Itu namanya bukan indal aja. Bisa saja mungkin dikerjain jin atau apa itu kan hal lain. Tapi yang indal hajah ini kemudian tidak serta-merta kita harus mengerjakannya. Kalau kita bisa nahan, tentu. Kalau menahan kentut, ditahan sebisa-bisanya supaya nanti ketinggalan. Nah ini nggak boleh. Ini termasuk nanti pembahasan selanjut. Ini termasuk makruhatus sholah. Ngerti ya? Nah, insya Allah kita lanjut. Semoga kita diberi hati yang senang ketika belajar agama. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Saya tutup dengan hadis itu bahwa kalau Allah menghendaki hambanya ini untuk menjadi baik, tentu Allah akan semakin pahamkan kita terhadap agama. Tahu dikit-dikit, tapi kemudian pengen terus ngikuti. Itu namanya Allah bersamai kita. Makanya kadang statement terakhir itu, kenapa kita ini harus mengerjakan sholat sunnah? Karena logikanya kalau jenengan disuruh atasan itu, kerjakan ini, kemudian bersihkan ini, sapu ini misalnya, sapu masjid ini. Jenengan sudah selesai nyapu, tapi jenengan sertai dengan ngepel, jenengan sertai dengan ngelap jendela apa. Kira-kira majikannya ini seneng nggak? Gitu. Tambah seneng ngoten nggih. Makanya dalam itu hadis qudsinya bilang, kalau hamba itu mengerjakan wajib, kemudian disertainya sunnah, bahkan Allah sampai menyertai hamba itu dalam penglihatannya, dalam langkahnya, dalam pendengarannya. Sehingga kalau pendengaran itu nggak mau, kalau ghibah itu nggak mau dia mendengar ghibah, membicarakan orang yang buruk, kakinya selalu melangkah di yang baik. Ini namanya ma'iyatullah. Allah bersamai kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf hadirin semuanya. Sebelum saya tutup, saya buka mungkin 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup aja gitu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan atau mungkin sudah kawanan itu tidak masalah. Nanti kita lanjut. Oke, monggo Ustaz. Iya. Nggih. Nggih. Wajibat salat. Kalau misalnya ada satu masjid imam dan itu sudah ditetapkan sama warga. Nggih. Bacaan imam ini sudah, kalau misalnya dilihat itu banyak yang salah. Kirang standar gitu ya. Kirang standar gitu. Terus gimana sih? Tentu ini pemilihan imam tentu tidak serta-merta tadi. Kalau dalam fikih memang harusnya afqahuhum, aqra'uhum, alamuhum bi syariah gitu ya. Tapi kemudian ada uruf-uruf yang menjadi atau kebiasaan masyarakat itu. Kita menuakan atau menjadikan seseorang itu panutan sehingga dia dipilih jadi imam. Tentu kita memang harus berani untuk seandainya kurang bacaannya dan memang kita lihat itu sesuatu yang inti, maka kita bisa memberitahunya dengan cara yang bil hikmah wal mau'idah tadi setelah sholat atau tidak ada ketika tidak bersama orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan dia sehingga ini bisa mengena gitu Ustaz. Kalau kita islah dia di depan orang lain banyak tentu bahkan menjadi salah. Bahkan kita pun akan meskipun niat kita baik tentu akan menjadi salah karena apapun itu tentu karena mungkin di saat waktu itu tidak ada orang yang berani ngimam ini juga masalah. Nah, makanya kalau seandainya takmir masjid ini harus benar-benar bijak gitu. Harus benar-benar tahu. Kalau takmir masjidnya bukan tahu agama kemudian
asal pilih ya itu termasuk kesalahan takmir juga itu. Kan kata nih. Karena kelayakan ini standar utama dalam agama. Usikum wa ya nafsi, tidak kemudian saya mengatakan orang yang salah itu yang bacaannya seperti itu tidak boleh ngimami. Tentu ini tidak elok juga, boleh, tetapi kemudian kita harus mengingatkan dengan cara yang baik. Mungkin ini sekarang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.